Halo teman-teman semuanya, pernah nggak sih kalian terbingung-bingung ketika melihat hasil foto selfie di kamera depan? Kalau diperhatikan, gambarnya tuh seperti terbalik ya. Tangan kanan kita terlihat di sebelah kiri. Nah, ini adalah contoh refleksi atau pencerminan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang akan kita bahas kali ini adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Yuk langsung aja kita mulai, gaskeun cuy. Berikut contoh refleksi terhadap garis Y sama dengan X dalam kehidupan sehari-hari adalah: yang pertama, cermin diagonal. Jika kamu berdiri di depan cermin yang miring, maka bayanganmu akan tampak tertukar antara sumbu X dan Y. Misalnya, jika tangan kananmu yang terangkat di sisi X, bayanganmu tampak seolah tangan kiri yang terangkat. Dan yang kedua, ada peta dan navigasi. Jika kamu menggunakan peta yang dimiringkan sebanyak 45 derajat, ini bisa dianalogikan dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Pengertian refleksi terhadap garis Y sama dengan X adalah transformasi geometri yang memindahkan setiap titik pada suatu bangun geometri terhadap garis Y sama dengan X. Namun, secara garis besarnya, refleksi terhadap garis Y sama dengan X artinya kita mencerminkan suatu titik terhadap garis yang membentuk sudut kemiringan sekitar 45 derajat terhadap sumbu X. Jika ada titik A dengan koordinat X, Y, maka bayangan A aksen dari titik tersebut setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X adalah Y, X. Itu juga berdasarkan rumus berikut. Berikut rumus refleksi terhadap garis Y sama dengan X adalah X, Y ditukar menjadi Y, X. Jadi titik A, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Bayangannya adalah A aksen Y, X. Nah, ada nih salah satu temanku yang ingin bertanya, kenapa sih bisa begitu? Ini dia penjelasannya. Penjelasannya, refleksi terhadap garis Y sama dengan X berarti kita menukar koordinat X dan Y. Garis Y sama dengan X bertindak sebagai cermin dan titik bayangan berada pada jarak yang sama dari garis Y sama dengan X, namun di sisi yang berlawanan. Gimana? Udah paham kan? Waduh, ternyata masih ada yang belum paham nih. Gimana kalau aku kasih contoh soal supaya kalian lebih paham? Sebagai contoh nih. Contoh soal pertama, titik P 4,-1 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Tentukan koordinat bayangan titik tersebut. Jawabannya, refleksi terhadap garis Y sama dengan X dilakukan dengan menukar koordinat X dan Y. Titik P 4,-1 menjadi P aksen sama dengan -1,4. Jadi bayangan titik P adalah P aksen -1,4. Jadi intinya tuh cukup gampang. Kita hanya menukar posisi X dan Y-nya saja. Itu dia, gampang kan? Tapi masih ada nih yang pengen contoh soal lainnya. Ya udah, ini contoh soal lainnya. Misalkan ada titik B dengan koordinat 0,-5 yang akan direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X akan menjadi B aksen -5,0. Itu dia jawabannya. Jadi intinya tuh tetap sama. Kita hanya menukar posisi X dan Y-nya saja. Contoh soal kedua, sebuah segitiga memiliki titik sudut A 1,3, B 2,5, dan C 4,2. Tentukan bayangan segitiga tersebut setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Jawabannya, setiap titik direfleksikan dengan menukar X dan Y.
A 1,3 menjadi A aksen sama dengan 3,1. B 2,5 menjadi B aksen sama dengan 5,2. C 4,2 menjadi C aksen sama dengan 2,4. Jadi bayangan segitiga ABC adalah segitiga A aksen 3,1, B aksen 5,2, dan C aksen 2,4. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi hari ini yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X cukup dengan menukar posisi X dan Y dari setiap titik. Gunakan bidang kartesius agar lebih mudah memvisualisasikan bayangan suatu bangun. Terima kasih sudah belajar bersama, tetap semangat dan sampai jumpa di materi berikutnya.